Halo teman-teman, pada saat ini kita akan belajar tentang regulasi sel. Regulasi sel adalah cara sel memastikan bahwa pembelahan sel terjadi dengan benar dan tidak terjadi kesalahan. Regulasi sel juga membantu sel untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu contoh regulasi sel adalah kontrol siklus sel. Kontrol siklus sel adalah mekanisme internal dalam sel yang menentukan setiap tahap siklus sel berjalan dengan baik. Mari kita mulai dengan memahami apa itu siklus sel. Siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau daughter cells atau kematian sel. Siklus sel terdiri dari beberapa fase yang penting untuk pembelahan sel. Fase-fase siklus sel tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada fase G1 atau fase pertumbuhan. Pada fase ini, sel tumbuh dan melakukan fungsi-fungsi normalnya. Kemudian sel mempersiapkan diri untuk memasuki fase S, di mana sel akan membuat salinan DNA-nya. Yang kedua ada fase S atau fase sintesis DNA. Pada fase ini, sel membuat salinan DNA-nya untuk persiapan pembelahan sel. Setelah selesai, sel akan memasuki fase G2. Yang ketiga ada fase G2 atau fase persiapan untuk pembelahan sel. Pada fase ini, sel mempersiapkan diri untuk membagi menjadi dua sel anak, yang dimana sel juga memeriksa salinan DNA-nya untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang keempat ada fase M atau fase pembelahan sel. Pada fase ini, sel membagi diri menjadi dua sel anak. Kemudian setelah pembelahan selesai, sel anak tersebut akan memasuki fase G1 dan siklus sel dimulai lagi. Selama siklus sel, ada beberapa protein regulator yang terlibat dalam regulasi sel. Misalnya, protein kinase CEK1 dan CEK2 yang berfungsi sebagai transduksi sinyal dalam regulasi siklus sel. Regulasi sel juga dapat terjadi melalui kontrol intrinsik dan ekstrinsik. Kontrol intrinsik adalah mekanisme internal dalam sel yang menentukan setiap tahap siklus sel berjalan dengan baik. Kontrol ekstrinsik di sisi lain adalah respon terhadap kondisi di luar sel atau telisik defisiensi sel. Siklus sel sangat penting bagi kelangsungan hidup dan peradaban manusia. Tanpa siklus sel, manusia tidak akan tumbuh dan berkembang. Luka-luka tidak akan sembuh dan reproduksi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus menjaga sel-sel kita dengan baik agar kita bisa tumbuh menjadi orang yang sehat dan kuat. Jadi teman-teman sekalian, regulasi sel sangat penting untuk memastikan bahwa sel-sel kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanpa regulasi sel, sel-sel kita tidak akan dapat membelah dengan benar, dan kita tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan penjelasan saya tentang regulasi sel. Semoga kalian bisa memahami dan belajar dengan baik. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.